Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bertemu dalam kebaktian kaum perempuan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan nanti bersama-sama. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menerima firman Tuhan yang akan kami ambil dari 1 Samuel 25 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-35. 1 Samuel 25 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-35. Saya nanti mau membacakan ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-15. Selanjutnya ibu-ibu ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-35 membaca di rumah. Biarlah Alkitab ini tetap terbuka. Kita akan minta bimbingan kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini kami mengucap puji dan syukur kepadamu Bapa, karena Engkau akan memberikan firman-Mu yang begitu indah. Tolong Bapa, sucikanlah dan kuduskanlah diri kami Tuhan. Berikanlah curahan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk kami semua Tuhan, sehingga bisa menerima firman Tuhan ini dengan baik. Berkatilah juga untuk kami Tuhan, hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan, sehingga apa yang difirmankannya nanti sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Daud, Nabal, dan Abigail. Beginilah firman Tuhan. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat. Kelakuannya, ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab, "Anak buah Daud itu," katanya. "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?" Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya
tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang." Sampai sedemikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan dan memelihara serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada sore hari ini mengambil judul Berani Bernegosiasi. Kita tahu, ibu-ibu rumah tangga, setiap hari kita dipertemukan dengan tawar-menawar harga, dipertemukan dengan jual beli barang dan sesuatu. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga selalu dipertemukan oleh tukang sayur keliling. Tukang sayur keliling kadang memberikan harga tertentu, tapi kita sebagai ibu-ibu pasti tidak akan setuju dengan harga tersebut. Kita selalu menawar agar kita dapat mendapatkan harga yang lebih rendah, harga yang terbaik. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak, dia sukanya dengan harga yang telah ditentukan atau dengan tanda bandrol, seperti yang terdapat di supermarket atau di mal-mal. Kalau bapak-bapak cenderung kepada pembelanjaan di mal-mal atau di supermarket karena mungkin bapak-bapak tidak suka dengan tawar-menawar harga. Lebih sukanya langsung membeli dengan harga yang tertera di bandrol. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kadang merasa takjub dan tercengang dengan kita sendiri. Karena di dalam tawar-menawar harga mungkin kita kadang bersitegang dengan penjual, namun kita pasti mendapatkan harga yang kita setujui, harga terendah yang kita setujui tersebut. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bernegosiasi berarti memilih untuk tidak menerima apa adanya serta memperjuangkan apa yang baik bagi dirinya, baik bagi kita dan keluarga, serta baik untuk lingkungannya. Bernegosiasi untuk mendapatkan hal yang terbaik itu menentukan keberanian. Kita harus berani untuk bernegosiasi. Berikut kisah Abigail, seorang perempuan yang berani bernegosiasi seperti di dalam firman Tuhan saat ini. Pada cerita saat ini, yaitu Nabal ialah suami yang sangat kaya, namun berkelakuan kasar dan jahat. Arti kata Nabal adalah bodoh, hina, keji atau kejam. Namun nama tersebut bukanlah nama sebenarnya. Nama itu sebagai nama julukan bagi dirinya atas kebodohan yang sudah dikenal di masyarakat. Keberadaan Daud dan orang-orangnya di Karmel di sekitar gembala Nabal tidak pernah mengganggu atau merugikan pegawai atau ternak kepunyaan Nabal. Pada pegawai Nabal bahkan merasakan keberadaan Daud dan orang-orangnya seperti
tembok yang menjaga siang dan malam. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat Nabal mengadakan pengguntingan bulu domba, Daud mengutus 10 orangnya untuk meminta kebaikan dari Nabal. Masa pengguntingan bulu domba merupakan masa panen, masa kelimpahan, dan pastinya masa yang menyenangkan bagi Nabal. Akan tetapi di masa yang baik itu, bukan kebaikan Nabal tunjukkan kepada utusan Daud. Daud dan orang-orang utusannya malah dihina. Jawaban Nabal memicu kemarahan Daud, sehingga di bawah 400 orang untuk menghabiskan setiap laki-laki yang ada pada Nabal. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini Nabal mempunyai seorang istri yang bernama Abigail. Abigail itu adalah seorang perempuan, seorang istri yang cantik dan bijak. Di cerita ini, di firman Tuhan ini menceritakan Abigail menerima laporan dari bujangnya tentang apa yang terjadi. Ia segera mengambil bahan-bahan makanan dan membawanya kepada Daud tanpa sepengetahuan suaminya Nabal. Saat bertemu dengan Daud, Abigail segera sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, bermaksud untuk menanggung kesalahan suaminya. Berbeda dengan suaminya yang membalas kebaikan dengan kejahatan, Abigail justru membalas kejahatan suaminya dengan kebaikan. Memiliki suami yang jahat tidak membuat Abigail kehilangan kasih terhadap suaminya, bahkan tidak membuatnya menjadi istri yang jahat. Abigail tidak berdiam diri saat mendengar adanya ancaman terhadap suami yang jahat itu, namun dengan segera mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan suaminya. Abigail menyadari kesalahan suaminya, betapa bodoh dan hinanya seseorang jika membalas kebaikan dengan kejahatan. Dalam ayat ke-31, Abigail pun menyampaikan kepada Daud bahwa tindakan mencari keadilan, membalas kejahatan dengan menumpahkan darah hanya akan menyusahkan hati dan mendatangkan penyesalan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaikan yang dibalas dengan kejahatan adalah kebodohan. Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan adalah tindakan yang merugikan diri sendiri. Kedatangan Abigail dalam bernegosiasi dengan Daud bukan hanya menyelamatkan keluarganya dari kematian, namun juga membuat Daud bersyukur kepada Tuhan karena telah dihindarkan dari perbuatan dosa. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bernegosiasi, Abigail tidak datang kepada Nabal agar mengubah keputusannya, melainkan segera minta pengampunan kepada Daud. Abigail mungkin menyadari bahwa bernegosiasi dengan suaminya adalah tindakan yang sia-sia, sebab ia telah mengenal karakter suaminya. Oleh sebab itu, meskipun tanpa sepengetahuan suaminya, ia segera mengambil keputusan bertindak untuk kebaikan suaminya. Dalam dunia patriarkal, pada saat itu tindakan Abigail membutuhkan keberanian yang luar biasa, sebab ia telah melawan keputusan suaminya. Jika negosiasinya gagal, ia mungkin akan kehilangan nyawanya, atau jika berhasil pulang, ia akan kembali dengan tangan hampa dan menghadapi kemarahan suaminya. Akan tetapi, Abigail berani mengambil resiko
sebab menyadari kesalahan suaminya dan meyakini apa yang benar yang harus dilakukannya. Kisah Abigail menceritakan keberanian dalam bernegosiasi. Pada akhirnya ia menyelamatkan keluarganya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam seluruh poin tersebut, perkataan Abigail, kita langsung tahu betapa besar hikmat, kepercayaan, dan percampuran ini. Dia setia kepada Nabal dan membela suaminya itu, walaupun Nabal adalah orang yang jahat dan kejam. Dia juga mempunyai rasa keadilan yang sangat agung. Dia pun mengetahui bagaimana harus bertindak sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang istri yang anggun, yang merendahkan diri di hadapan Daud. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan keluarga, suami ditempatkan sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan akan berdampak langsung bagi anggota keluarga lainnya. Jika keputusannya baik, maka akan mendatangkan dampak positif. Jika keputusannya buruk, maka setiap anggota keluarga akan menerima akibatnya. Dalam kisah Nabal, kita melihat bagaimana keputusan sepele Nabal justru mengancam seluruh keluarganya. Tanpa campur tangan istrinya, yaitu tanpa campur tangan Abigail, maka musibah akan menimpa kehidupan mereka. Menyerahkan keputusan kepada suami, istri, atau anak tanpa berkompromi atau bernegosiasi satu dengan yang lainnya justru dapat mengancam keutuhan keluarga. Oleh sebab itu, setiap anggota keluarga perlu saling mengingatkan bahwa berani bernegosiasi setiap keputusan yang dianggap keliru, mengingatkan satu dengan yang lain tentang banyaknya kebaikan yang telah diterima agar dapat juga memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Semoga renungan pada sore hari ini bisa menjadikan kita sebagai ibu-ibu dan sebagai perempuan seperti yang Abigail lakukan, yang bisa bernegosiasi dengan mengambil langkah yang tepat demi kebaikan keluarga dan lingkungan di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ibu, mari kita merespon firman Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang makasih, Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang begitu mudah pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami terima bisa menjadi berkat dan bisa menjadi pedoman hidup kita. Bapa yang makasih, ajarlah kami untuk bisa bernegosiasi dengan sesama, dengan keluarga Tuhan, bisa berkompromi dengan suami, dengan istri, dan dengan anak-anak kami, sehingga negosiasi kami ini bisa berkenan di hadapan-Mu saja. Bapa yang makasih, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tolong Bapa, berikanlah penyertaan-Mu Tuhan. Jauhkanlah dari virus corona yang saat ini sedang mewabah di negara ini. Berkatilah juga keluarga kami, juga orang-orang di sekitar kami, sehingga kami bisa melaksanakan kehidupan kami hari lepas hari ini jauh dari sakit penyakit, dan Engkau berikan kesehatan yang prima. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Ibu-ibu, demikianlah firman Tuhan yang telah kita terima pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita terima pada sore hari ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi pedoman hidup kita untuk hari lepas hari.
Selamat beraktivitas kembali. Salam damai, salam sehat selalu, dan jangan lupa mengadakan protokol yang bagus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.